Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu tetap sehat dan semangat meskipun belajar dari rumah. Anak-anak, berjumpa lagi dengan program B4D, Belajar Bahasa bersama Bu Dian. Anak-anak, apakah pernah kalian terpikir tentang proses terjadinya gunung berapi? Atau proses terjadinya atau pandemi COVID-19 baik di Indonesia maupun di seluruh dunia? Ya, kenapa Ibu bertanya demikian? Karena hari ini bahasan kita adalah mengenai teks eksplanasi. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian akan mengetahui tentang ciri-ciri dan pengertian teks eksplanasi. Tapi sebelum kalian membahas atau mengetahui ciri-ciri tentang teks eksplanasi, silakan kalian saksikan dulu tayangan berikut ini. Astagfirullahaladzim. 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 Aduh, kaget saya. Astagfirullah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Astagfirullahalazim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu Akbar. Allah. Allah. Ayo sini ayo. Ayo. Gempai. Gempa. Masih gempai. Jawab dong.
Gempa. Wah, kuat kali, Bah. Kenapa tuh? Turun terus. Ya. Allahu Akbar. Kita putus, hanyut. Allahu Akbar. Bagaimana, sudah disimak? Lalu apa yang bisa kalian dapatkan tentang pengertian teks eksplanasi? Ayo, ada yang bisa? Kalau masih bingung, akan kita bahas apa itu pengertian teks eksplanasi serta ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu atau proses fenomena alam, sosial, atau budaya. Ini disebut dengan definisi teks eksplanasi. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, terdapat fakta. Urutan kalimat dalam teks eksplanasi adalah fakta. Yang kedua, kronologis. Rangkaian fakta dalam teks eksplanasi menggunakan kronologis atau urutan waktu. Yang ketiga, kausalitas. Rangkaian fakta dalam teks eksplanasi bisa juga menggunakan kausalitas atau disebut dengan sebab akibat. Selanjutnya, topik. Topik yang diangkat dalam teks eksplanasi biasanya tentang alam, fenomena alam,
sosial, atau budaya. Inilah ciri-ciri teks eksplanasi. Kemudian, tema teks eksplanasi biasanya berkait peristiwa yang bisa dijadikan teks eksplanasi diantaranya tentang gempa, banjir, bisa juga sejarah pempek, kemudian tentang sejarah rumah limas, tentang songket, demo undang-undang hak cipta, kemudian tentang sejarah ampera, dan fenomena pelangi. Contoh pengembangan teks eksplanasi secara kronologis. Sejarah corona. Sejarah virus corona pada manusia dimulai tahun 1965 saat D.A. Tyrrell dan M.L. Bion dari Rumah Sakit Harvard, Inggris mengisolasi virus dari saluran pernapasan orang dewasa dengan flu biasa. Pada waktu bersamaan dan setelah itu para peneliti lain mendapatkan virus-virus dengan karakteristik mirip dari orang-orang yang kena flu. Akhir 1960-an, Tyrrell memimpin sekelompok ahli virologi meneliti strain virus pada manusia dan sejumlah binatang. Virus itu antara lain virus bronkitis, virus hepatitis pada tikus, virus penyebab radang lambung pada babi. Semua virus itu secara morfologi mirip jika dilihat dengan mikroskop elektron. Kelompok virus tersebut lantas dinamakan virus corona. Inilah yang dimaksud dengan pengembangan secara kronologis pada waktu. Kemudian, contoh pengembangan secara kausalitas. Dampak gempa bumi. Ketika ada bencana, tentu saja kita akan kesulitan dalam menghubungi orang karena jaringan komunikasi tersebut terputus. Dampak gempa akan menghalangi seseorang ketika mereka memberikan berita terbaru tentang seseorang di lokasi bencana. Jaringan telepon, internet, dan bahkan jaringan seluler juga akan terganggu karena bencana alam, khususnya gempa bumi. Tidak jarang bahkan gempa bumi ini akan membuat menara telepon dan kabel jaringan akan rusak dan bahkan putus. Karena itu ketika kalian ingin berkomunikasi, cari tempat yang aman untuk berkomunikasi. Bagaimana anak-anak, sudah disimak tentang pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi tadi? Ya, jika sudah atau kalian masih ada pertanyaan apa itu tentang ciri-ciri teks eksplanasi atau ingin mengetahui lebih jauh tentang teks eksplanasi, maka akan kita bahas di dalam grup kelas kita. Jadi anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai struktur teks eksplanasi. Ibu akhiri dulu pembelajaran kita hari ini, tapi sebelumnya selalu jaga kesehatan dan ingat 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Ibu akhiri dengan ucapan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.